Salam petualang muda, selamat datang di channel Jalan Yuk, channel yang menjelajahi wisata kuliner dan destinasi menarik di sekitar kita. Dari tempat-tempat keren yang belum terjamah hingga tempat yang punya acara seru di sekitar kita. Hari ini kita akan memulai petualangan baru yang mengasihkan ke Pendopo Ciherang, Bogor. Tempat wisata dengan sentuhan nuansa budaya Sunda dan Bali. Wow, bakalan seru nih. Selain itu, tempat wisata ini memiliki pesona alam yang indah serta kaya akan nuansa sejarah, menjadikan tentu tempat ini harus banget teman-teman kunjungi. Untuk menuju Pendopo Ciherang ini, rute yang saya ambil masuk melalui pintu tol Sentul Selatan. Seluruh jalan sudah pengerasan ya, atau sudah diaspal, jadi aman untuk berkendaraan mobil maupun motor. Namun teman-teman, jalur jalannya ya cukup sempit menurut saya karena hanya muat 2 mobil ngepas. Jadi kalau ada mobil dari arah berlawanan, kita harus mengurangi kecepatan tentunya. Apalagi kalau umpamanya di depan kita ada mobil yang agak jalannya lambat. Nah, di sini deh tuh tingkat kesabaran kita diuji. Oh iya, satu lagi teman-teman. Medan jalan menuju ke Pendopo Ciherang ini agak nanjak. Beberapa lokasi cukup tinggi ya. Jadi, kalau teman-teman mau menuju ke Pendopo Ciherang ini, pastikan mobil kita sehat ya teman-teman, terutama bagian rem dan koplingnya. Parkiran di sini juga cukup luas ya teman-teman, terus dengan biaya seikhlasnya. Oke, kita sudah sampai di Pendopo Ciherang. Nanti kita akan lihat pemandangan seperti ini awalnya. Kita masuk ke atas. Ini cukup menarik ya teman-teman, tampilan gedungnya. Yang pertama-tama nanti ketika kita masuk, kita akan melihat pemandangan nuansa Sunda, lebih identik, lebih banyak ke nuansa Sunda. Kita disajikan pemandangan seperti alat-alat musik, terus wayang kulit, kemudian ada cukup daerah yang untuk tempat makan ya, cukup luas. Terus ada beberapa patung-patung yang menurut kami sih ini keren banget sih ya. Gitu. Jadi ntar teman-teman masuk disajikan atau dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan budaya seperti ini. Dan dari atas kita bisa melihat suasana keluar, ya ini tempat parkiran tadi ya. Kemudian kita juga sudah bisa melihat beberapa pemandangan-pemandangan di sekitarnya. Oh iya teman-teman, untuk masuk nanti kita dikenai biaya per orang. Untuk orang dewasa itu biayanya sekitar 30.000, sedangkan untuk anak-anak itu 25.000. Dan juga teman-teman di sini bisa ya kita membayar pakai QRIS ataupun kita membayar menggunakan uang tunai ya. Tapi teman-teman untuk internet di sini agak susah. Jadi teman-teman yakinkan operatornya adalah Telkomsel ya. Tapi pihak pendopo menyediakan juga kok teman-teman untuk tethering ya, sehingga kita tetap bisa melakukan transaksi. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam. Pertama kali masuk kita akan melewati pintu joglo yang bagus seperti ini. Kemudian kita juga langsung disajikan pemandangan sepeda-sepeda tua, motor-motor tua. Jadi nostalgia ya buat para orang-orang tua. Keren-keren nih, ada sepeda ontel yang saya bilang cukup klasik banget sih ya. Kemudian ada juga nih bajai. Yang belum tahu, jadi anak-anak biasanya tuh pada nggak tahu apa itu bajai. Nah ini nih bajai, kita bisa kasih lihat. Kemudian ada beberapa peralatan-peralatan tua seperti TV, setrika, ada juga mesin ketik loh teman-teman. Jadi ya, teman-teman bisa coba-coba nih. Ya, mesin ketiknya masih bagus sih, masih aktif ya, semuanya masih jalan, masih berfungsi. Beberapa juga kita bisa sambil foto-foto langsung di tempatnya, jadi seolah-olah kayak lagi bersandiwara lah. Kemudian ada, oh iya ini yang menarik nih, ada telepon umum nih. Kalau teman-teman yang udah tua-tua ini pasti tahu nih telepon apaan nih ya, telepon koin ya. Jadi juga ada beberapa peralatan-peralatan yang saya bilang cukup tua-tua lah umurnya lah gitu. Nah jadi kita dari sini kita lanjut jalan menuju ke tempat resortnya atau restorannya. Awal jalan aja kita sudah lihat ya pemandangannya cukup bagus. Nah di situ ada jembatan yang merah ini. Ini jembatan yang cukup terkenalnya. Jadi kita langsung aja menuju ke jembatan yang kita bilang jembatan kaca lah, karena memang dia jembatannya jembatan kaca. Beberapa sih memang kalau dilihat kayaknya ini jembatan kayaknya nggak kuat, tapi sebenarnya kuat ya, karena dari saya bilang kawat-kawat baja ya. Nah ketika kita masuk ke jembatan ini cukup keren ya, cukup agak-agak tegang sih.
dengan berat badan yang saya punya aja, saya merasa kok ini agak-agak bergetar ya, tapi ternyata katanya sih kuat untuk menahan 1.000 atau 1 ton berat dalam kondisi 15 orang atau kondisi 15 orang berjalan di atas tangga ini. Jadi cukup relatif aman. Jadi kita dari sini bisa lihat nih, langsung lihat ke bawah sungai. Pas lagi saya datang nih, sungainya lagi deras-derasnya nih teman-teman. Jadi kayak apa yang namanya agak kurang pas juga sih waktunya saya, karena memang lagi di Bogor lagi musim hujan. Kemudian kita bisa lihat nih ada mobil tentara yang mobilnya agak mobil tua ya. Ini adalah mobil koleksinya si owner. Kebetulan ownernya adalah tentara. Kemudian kita masuk ke daerah restoran. Restorannya cukup ini ya, keren sih, adem banget loh. Yang penting di sini adem banget karena langit-langitnya terbuka lebar ke atas tinggi ya, siringnya tinggi. Terus dia gentengnya pakai genteng genteng keramik atau genteng tanah liat gitu. Jadi adem banget, di dalam nih adem banget. Padahal di sini saya waktu itu lagi siang-siangnya. Di sini juga ada, kalau lihat pemandangan, ada beberapa kolam-kolam ikan. Kolam-kolam ikan ini ikannya cuman ikan-ikan nila sama koi biasa ya, ikan-ikan nila lah ya. Itu kita bisa sambil kasih makan. Waktu kita lagi makan sambil aja sih ya, seru-seruan gitulah buat anak-anak, lumayan banget. Dari sini saya mau coba cari lihat nih gimana nih kamar mandinya, bersih nggak sih gitu. Dari restoran itu kamar mandi itu nggak terlalu jauh ya teman-temannya. Jadi kita cuma jalan sekitar hanya 200 meter. Kamar mandinya saya sih cukup seneng ya, karena kamar mandinya cukup bagus, bersih lah bisa katanya. Jadi cukup lumayan sih restorannya. Di beberapa tempat terbukanya juga ada nih tulisan-tulisan yang memberikan motivasi atau semangat seperti ini. Jadi kita bisa sambil baca-baca juga ya. Oh iya teman-teman, tadi kan waktu kita masuk kita bayar tiket masuk ya. Nah di situ juga sebenarnya di tiket itu ada voucher makan, jadi bisa kita tuker buat membayar makanan kita. Beberapa makanannya makanan khas Sunda. Ini saya bilang enak banget sih ya. Saya suka sih dengan beberapa makanannya. Terus ada beberapa minuman yang agak unik. Jadi saya coba nih, ada tempe mendoan, ada pisang goreng ya, ada pisang goreng, terus ada nasi liwet. Ini enak banget sih teman-teman. Juga di sini ada es krim. Kalau teman-teman ada yang suka makan es krim ya, ada tersedia. Kemudian ini nih saya kasih unjuk nih beberapa menu-menunya. Ada paket meeting, ada paket wedding, gitu dia juga nyediain. Terus ada tempat villanya, ada villa untuk 2 orang, 3 orang. Di sini ada 9 kamar ya. Kemudian ini menu-menu makan kita. Harganya sih relatif murah menurut saya, standar-standar aja sih, nggak terlalu mahal. Juga ada minuman dari jenis-jenis kopi maupun minuman yang versi hangat-hangat ada. Kemudian ada makanan-makanan yang agak berat, dari mulai yang lokal maupun yang dari versi western ya. Selanjutnya saya mau ngajak nih teman-teman ke, ya ini dia yang kita tunggu, yaitu mini museumnya ya. Di sini teman-teman nih akan ada satu tempat nih, isinya adalah tentang penerbangan di Indonesia, mulai dari penerbangan komersil, termasuk penerbangan yang skalanya militer yang pernah ada dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman di sini saya cukup senang sih ya, karena selain ada foto-fotonya, dia juga ada penjelasannya. Waktu itu ada dokumentasi kegiatan-kegiatan yang pernah terjadi yang di wilayah Indonesia pada waktu itu. Juga selain itu ada miniatur pesawat yang saya bilang ini cukup bagus ya, karena dengan gini kita bisa lihat nih pesawat-pesawat zaman dulu militer yang dipakai di Indonesia apa aja. Nah kemudian di sini ada juga foto-foto Presiden Republik Indonesia, dari presiden yang pertama, dari mulai Pak Soekarno, Soeharto, Pak Habibie dan seterusnya sampai Megawati, Abdurrahman Wahid dan seterusnya, ada semua nih. Cuma memang beberapa ada foto-foto Ibu Megawati yang nggak ada. Terus sampai ternyata Pak Jokowi sudah masuk nih, di sini sudah ada fotonya. Keren sih, jadi kita bisa ngasih tahu edukasi buat anak-anak. Nih loh presiden-presiden Indonesia yang pernah jadi presiden di Indonesia. Oke, kita lihat lagi setelah dari museum ada pemandangan keluarnya. Di
Di sini pemandangan cukup indah, banyak banget pohon-pohon. Namanya juga di Bogor ya. Terus ada sungai yang waktu itu saya agak ini ya. Sungainya agak debit airnya lagi agak tinggi karena habis hujan. Pendopo juga menyediakan jembatan kayu seperti ini di sepanjang pinggiran sungai ya teman-teman. Jadi kita bisa jalan. Ini cukup panjang sih ya, jadi enak banget, bisa foto-foto instagramable banget lah tempatnya. Foto-foto di pinggir sungai seperti ini. Nah, jembatan ini menghubungkan dari mulai kita restoran sampai ke tempat resort dan kolam renangnya atau tempat penginapannya. Di sini juga ada beberapa pemandangan-pemandangan kayak kereta kuda seperti ini. Boleh nih teman-teman foto-foto di sini dibolehkan. Terus ada begitu mau masuk ke kolam renangnya, suasananya kayak di Bali ya. Ada gapura-gapura seperti ini. Memang sih kolam renangnya cukup kecil ya, tapi cukup menyenangkan sih dengan lingkungannya cukup adem. Tapi teman-teman untuk kolam renangnya kita bayar lagi ya. Per orang tuh 15.000. Nanti teman-teman akan disuruh untuk membeli tiket masuknya lagi gitu. Untuk kalau berenang ya, kalau untuk masuknya aja boleh-boleh aja. Nah, di sini kolam renangnya deket banget sama lingkungan penginapannya. Nah, di penginapan ini juga ada banyak tempat-tempat saung-saung untuk kita bisa makan. Karena memang sebenarnya ini konsep utamanya adalah restoran ya, restoran tapi ada penginapan dengan view yang cukup bagus. Nah, ini saya paling suka nih daerah ini makannya, karena makannya itu persis berada di atas sungai lah gitu. Jadi suasana makannya benar-benar suasana perkampungan, itu dengan pemandangan yang cukup bagus ya, menurut saya sih keren banget sih. Jadi kita bisa foto-foto sambil makan, foto-foto ya, cuman kita nggak bisa langsung upload karena sinyal untuk operatornya selain Simpati agak susah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya mau ngasih unjuk nih ke teman-teman, ini tempat penginapannya ya. Kalau tempatnya sih agak-agak lucu lah, tempatnya gedung kecil-kecil gitu, imut-imut. Tapi katanya ini kapasitasnya 2 orang atau 4 orang. Kalau untuk kapasitas yang agak banyak, kalau kayak orang yang kelompok, itu ada di dekat restoran yang di depan, dekat registrasi, itu sekitar 10 orang bisa masuk. Di sini juga ada untuk kita Flying Fox. Kebetulan pada waktu hari ini Flying Fox-nya lagi nggak aktif ya, waktu saya datang. Oke, selanjutnya kita coba ke seberang sungai. Jadi ini posisi kita kan tadi di dekat sebelah restoran, sekarang kita coba ke seberang sungai. Nih, untuk masuk ke seberang sungai kita kembali lagi ke restoran. Dari restoran nanti kita nyebrang lagi ke jembatan yang merah tadi gitu teman-teman. Oke, kita sudah sampai di seberang sungai. Di sini ada konsep seperti ini ya, ada tempat duduk-dudukan ini. Sebenarnya ini adalah tempat pemandian. Jadi konsepnya kayak dibikin kayak Romawi gitulah, Romawi kuno gitu. Jadi ini mandi ke sungai. Teman-teman bisa mandi di depan di bawah jembatan ini. Tapi kita belum mandi dulu, kita jalan ke tempat ada apa sih kita di lingkungan sekitar seberang dari sungai atau di seberangnya restoran. Nah, jadi di sini teman-teman tadi itu pemandian, kemudian kita ada tempat playground buat anak. Itu kita naik ke atas, ada playground. Jadi selain pemandangan, dia juga coba memfasilitasi anak-anak bisa main. Memang nggak terlalu lengkap ya, tapi saya kira kalau anak-anak dengan kondisi permainannya kayak gini udah cukup fun lah, udah cukup menyenangkan bagi mereka. Dan di sebelah sana masih ada juga ya yang lagi sedang diupayakan dibangun, kayaknya bakalan seru nih kalau udah lengkap semua tuh di sana. Kemudian di sini juga ada tempat camping ya teman-teman. Jadi memang selain restoran, nanti katanya di sini mau diadakan tempat camping, disewakan tempat camping. Mereka mungkin menyediakan tenda campingnya atau kita bisa membawa tenda kita sendiri. Nah, campingnya ini persis di pinggir sungai. Jadi suasananya asri banget ya, langsung ketemu sungai. Pasti tidurnya ini mendengar bericikan air ya, luar biasa. Kemudian di camping ini juga ada kayak bentuk kayak pura-pura, candi-candi ya. Jadi memang konsep Hindunya diangkat di sini.
Oke, ini semua pemandangan dari sisi seberang restoran. Selanjutnya saya coba juga berenang, mandi. Wow, sungainya asli enak banget, dingin banget. Mandi rasanya sudah luar biasa kayak di es karena kebetulan ini daerahnya dataran tinggi ya, Kota Bogor. Daerah Bogor ya daerah yang cukup dingin. Oke, selesai mandi itulah akhir dari pertemuan kita. Teman-teman silakan subscribe, like, dan share video ini. Kita akan ketemu lagi di kegiatan selanjutnya di tempat yang baru. Sampai jumpa.